Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Tahun 2010, Iwan, pemuda asal desa perbatasan, berusia 17 tahun, ditawari pekerjaan oleh Kang Wanto. Kang Wanto sendiri adalah kakak kandungnya yang sudah lama merantau di kota besar. Kebetulan sang bos di tempat kerja Wanto membutuhkan seorang karyawan untuk ditempatkan di cabang perusahaan di kota yang berbeda. "Kamu mau ya, Wan, besok berangkat?" Wanto membujuk. Iwan yang saat itu sedang membutuhkan banyak dana karena tengah menanggung cicilan kendaraan roda 2 yang masih kurang 6 bulan lagi baru lunas. Akhirnya setuju setelah mendapat iming-iming gaji yang cukup tinggi di perusahaan tersebut. "Baru masuk kamu sudah dapat gaji 3 juta loh, Wan. Ini kesempatan langka. Aku saja dulu cuma 800 loh." "Baiklah Kang, aku mau." Iwan setuju karena berpikir uang sebesar itu sudah mampu menutup 3 bulan setoran sekali cair. Benar saja, kakak beradik itu paginya berangkat, memenuhi permintaan bos yang sedang butuh pekerja baru. Sekitar hampir sehari di perjalanan, keduanya kini sampai di sebuah gedung bertuliskan PT Kain Indo Group. Tempat yang Kang Wanto maksud. "Ini tempatnya, Wan," ucapnya sambil berjalan masuk. Wanto memberitahu Iwan. Iwan yang baru saja menginjakan kakinya di tempat asing itu hanya mengangguk. Sesekali pandangannya mengitari area sekitar tempat. Pohon-pohon besar berdiri kokoh mengelilingi gedung PT itu, membuat suasana asri dan sejuk begitu terasa. Sayangnya tempat tersebut jauh dari pemukiman warga. Memang sudah seharusnya perusahaan-perusahaan besar membangun tempat usahanya jauh dari hunian warga. Tujuannya sudah jelas, agar limbah yang dihasilkan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Iwan bisa memaklumi hal tersebut. Memasuki area gedung, Iwan masih diam, meskipun dalam benaknya ini bertanya, "Serius? Banyak bekas besi panjang yang biasanya digunakan untuk menggantung infus seperti di rumah sakit. Juga bed pasien yang teronggok di sudut-sudut ruangan. Lebih herannya lagi, saat mata Iwan menatap sosok perempuan tua di dalam sana. Salah satu ruangan yang tengah memerhatikan dirinya. Astagfirullahaladzim. Iwan spontan kaget. "Ada apa?" Iwan memegangi dada karena jantungnya masih berdegup kencang akibat reaksi kagetnya tadi. Saat hendak memberitahu Kang Wanto dengan menunjuk ke arah di mana wanita tua itu berada. Di sana tidak ada siapa-siapa. "Tadi, jangan ngelamun kamu, Wan," ujar Kang Wanto seraya berjalan lagi menuju ke satu ruangan. Sementara sekali lagi Iwan memastikan pandangannya memutar area ruangan tadi, meyakinkan bahwa dirinya tidak salah lihat. Namun tetap saja, di dalam sana tidak ada siapa-siapa. "Permisi." Kang Wanto meminta izin pada seseorang di ruangan itu. Namanya Pak Bambang. Pak Bambang adalah kepala gudang. Beliau yang ditugaskan untuk memantau cabang yang akan Iwan tempati. Jadwalnya 1 minggu sekali ke lokasi ini. Mengetahui Wanto datang dengan seseorang, Pak Bambang menyambut mereka dengan antusias. "Oh Wanto, masuk-masuk toh. Ini adikmu toh." Basa-basi Pak Bambang seraya menyapa Iwan dengan menepuk-nepuk bahu pemuda itu. "Betul Pak, jadi apa bisa adik saya langsung bekerja?" "Yo tentu saja, tapi begini," ucap Pak Bambang melihat ke arah Iwan. Pak Bambang ragu untuk bicara. "Sendirian dulu, mau nggak Wan?" "Sendiri?" Iwan kebingungan. "Iya, jadi kamu jaga di sini sendiri. Soalnya si Fahrul belum balik. Lagi pulang kampung, nggak apa-apa."
Pak Bambang memastikan tekad Iwan. Iwan dan Wanto saling pandang. Dari keduanya seperti sedang meyakinkan mau atau tidak dengan kondisi yang tadi Pak Bambang bicarakan. Tidak apa-apa, Kang. Iwan sepakat. Benar, Wan. Di sini sepi kalau malam. Wanto meyakinkan. Iya, tidak apa-apa. Bagi Iwan sudah kepalang tanggung datang jauh-jauh ke tempat ini. Jadi segala resiko menuntutnya harus dijalani. Lagi pula dirinya gengsi jika hanya karena seorang diri di tempat tersebut lalu dia tidak jadi bekerja. Iwan terlalu malu untuk itu. Bagus, aku senang sama semangatmu, Wan. Pak Bambang sumringah. Lagi pula kalau pagi sampai sore banyak teman-teman yang lain. Kalian datang ke sorean, karyawan lain baru pulang. Ya gini, sepi kalau malam saja. Lanjut Pak Bambang menjelaskan. Kang Wanto menatap ragu adiknya, sedangkan Iwan mengangguk senang dengan perkataan Pak Bambang. Iwan hanya belum tahu seperti apa gudang kain tempat kerja barunya itu. Jadi dia hanya mencoba memahami dan menerima penjelasan dari Pak Bambang. Kerjaan saya di sini ngapain ya, Pak? Tanya Iwan dengan polos. Maklum, penjelasan Kang Wanto kemarin belum begitu dimengerti sepenuhnya. Bantu-bantu angkat kain, Wan. Sama ini, kamu tinggal di sini. Tempati ruangan mana saja untuk tidur. Biasanya Fahrul tidur di ruangan tengah itu, ucap Pak Bambang dengan menunjuk suatu ruangan. Kerjaannya santai, Wan. Tapi kalau ada barang datang, pagi-pagi, siang, sore, maupun tengah malam, kamu harus siap siaga. Jelas Pak Bambang. Siap ya, Wan? Kang Wanto menimpali. Iya, Kang, insya Allah siap. Sebelum memutuskan untuk kembali ke kantor pusat bersama Pak Bambang, Wanto sempat mengenalkan gudang kain baru tempat adiknya bekerja dengan berkeliling area. Tentu saja hal itu mereka lakukan atas perintah Pak Bambang. Saat berkeliling, Iwan memutuskan untuk bertanya demi menuntaskan rasa penasarannya. Kayaknya bakalan sepi kalau malam yo, Kang. Seperti inilah tempatnya, tegas Kang Wanto. Beli jajan apa makanan dulu kalau sore, jadi bisa buat pas malam. Iwan mengangguk. Kang, ini bekas rumah sakit kah? Tanya Iwan saat matanya kembali memergoki bed pasien yang teronggok. Wanto diam sesaat, matanya memperhatikan tumpukan bed yang tak terpakai dan tampak usang di sudut ruangan sana. Katanya bekas klinik bersalin. Banyak sedikitnya Wanto jelas paham tentang tempat baru Iwan. Hanya saja tidak sepenuhnya tahu rahasia apa yang tersimpan di dalam tempat tersebut. Sampai di ruangan yang katanya tempat Fahrul tidur, Iwan meletakkan ransel berisi barang bawaannya. Ia pun memutuskan untuk menggunakan ruangan tersebut untuk tempat istirahatnya. Kang, sampean gak lihat tadi ada orang? Wanita tua merhatiin kita pas masuk ke sini di ruangan itu. Iwan memastikan. Wanto menoleh ke ruangan yang Iwan tunjuk, lalu mendelik seketika. Tiba-tiba tubuhnya merasa merinding karena ingat karyawan lain sudah pulang saat mereka datang. Yang benar kamu, aku gak lihat loh. Mendapat jawaban tersebut Iwan nyengir. Ternyata Wanto secemen itu. Baru saja Iwan cerita sedikit, ekspresi Wanto sudah berjingkat seperti orang penakut. Paling penyambutan karyawan baru kali, Kang. Seloroh Iwan agar Wanto tidak panik. Ada-ada aja kamu, beneran kamu lihat? Masih dengan ekspresi ketakutan, Wanto bertanya memastikan. Iwan hanya mengangguk agar Wanto tidak perlu khawatir meninggalkannya di tempat ini. Setengah jam setelah Wanto kembali ke PT Pusat, Iwan menyempatkan untuk mandi, membersihkan diri. Namun lagi-lagi hal aneh kembali ia lihat. Pak Bambang berdiri menghadap tembok. Iwan memperhatikan beliau sejenak. Sebab dari gerak-geriknya, Iwan merasa jika Pak Bambang seperti sedang berbicara. Tetapi bicara dengan siapa? Sementara di depan laki-laki itu hanya tembok kosong, tanpa siapa-siapa. Menjelang maghrib, Kang Wanto dan Pak Bambang meninggalkan Iwan di gudang tempatnya bekerja untuk kembali ke kantor pusat. Selepas keberangkatan kedua orang itu, barulah suasana sepi nan sunyi, begitu kentara di dalam PT. Jauh dari pemukiman warga, jangankan musik,
suara azan saja tidak terdengar. Dominan hanya suara cicak, tikus, dan bunyi jangkrik yang meringkik nyaring mengisi gendang telinga Iwan. Melihat jam di ponselnya sudah menunjukkan angka 18, Iwan bergegas melaksanakan sholat maghrib. Dilanjutkan membaca Al-Quran. Sebenarnya aktivitas ini memang kebiasaan Iwan. Dia termasuk pemuda yang giat dalam beribadah. Itu pula yang membuat hatinya tak gentar jika hanya tinggal seorang diri di tempat tersebut. Laki-laki harus pemberani, pikirnya. Sholat Isya kemudian makan sesuatu yang dibelikan sore tadi. Sebelum Kang Wanto balik, sudah Iwan lakukan. Pemuda berperawakan tinggi dengan kulit sawo matang itu mulai merasa hawa sepi yang aneh. Tetapi ia tak mau berpikir macam-macam. Merebahkan diri dan bermain ponsel ia lakukan sembari menunggu kantuknya datang. Ia berbaring telentang, ponselnya ia pegang tepat di atas wajahnya. Di saat seperti itu, kelebat bayangan wanita tua yang tadi sore ia lihat tiba-tiba saja muncul di atas langit-langit sana, menatap Iwan dengan seringai menakutkan. Spontan Iwan bangkit duduk, lalu mendongak ke langit-langit yang sudah tidak ada lagi siapa-siapa di sana. Astagfirullahaladzim, apa sih ya? Karena merasa janggal dengan keadaan yang terjadi, Iwan berzikir lirih. Ia berharap tak akan ada apapun yang mengganggunya lagi selama bekerja di sini. Zikir terus Iwan lakukan sampai kantuk mampu membawanya ke alam mimpi. Pagi datang, bunyi alarm ponsel yang sengaja Iwan pasang setiap jam 5 pagi berdering keras sekali, membuat ia segera bangkit, mandi dan sholat subuh. Tak ada gangguan apapun malam ini, atau mungkin karena tubuh pemuda itu terlalu lelah seharian di perjalanan, sehingga tidurnya begitu nyenyak. Seorang laki-laki berseragam satpam membuka kunci gerbang. Namanya Pak Nanang. Baru 3 bulan beliau mendapatkan pekerjaan itu. Melihat ada seseorang di dalam gudang, Pak Nanang bergegas menghampiri, memastikan siapa yang nekat masuk sebelum dirinya datang. Selamat pagi, Pak. Iwan menyapa setelah Pak Nanang berdiri di pintu gudang. Pemuda itu baru saja membersihkan sisa-sisa kotoran dari ruangan istirahatnya. Pak Nanang hanya mengangguk dengan memasang wajah tak ramah sembari memperhatikan gerak-gerik Iwan. Kamu ngapain di sini? Oh, saya Iwan, Pak, karyawan baru di PT ini. Saya yang akan bantu-bantu Fahrul di sini. Iwan menyodorkan tangan untuk bersalaman dengan Pak Nanang. Oh, iya, tidur di sini berarti ya? Tanya Pak Nanang seraya menjabat tangan Iwan. Iya, Pak. Pak Nanang masih mengangguk-anggukan kepalanya seperti orang tak yakin. Gak takut sendirian, Wan? Tanya Pak Nanang. Di sisi lain mata Pak Nanang seperti meneliti keadaan sekitar. Iwan tersenyum ramah lalu menggeleng. Tidak, Pak. Masih mengangguk meyakini Iwan, Pak Nanang lalu menepuk bahu karyawan baru itu dan memberi semangat. Semoga betah di sini ya, gak kayak Fahrul, penakut, ngibrit, gak berani tinggal, baru 2 hari. Tutur Pak Nanang dengan senyum mengejek Fahrul. Iwan mulai berpikir macam-macam. Tidak berani kenapa? Karena melihat wanita tua. Ada apa? Semengerikan apa gudang kain ini? Dan banyak pertanyaan lain yang tidak sampai ia tanyakan pada Pak Nanang. Iya, Pak, amin. Memangnya takut kenapa ya, Pak? Kalau boleh tahu. Ah, gak ada apa-apa, dasar si Fahrul saja yang penakut. Ya sudah, dilanjutkan aktivitasnya. Begitu jawaban Pak Nanang. Setelah Iwan mengangguk, Pak Nanang kembali ke pos satpam, melaksanakan tugasnya, duduk berjaga di samping pintu gerbang PT. Jam 8 karyawan yang bekerja di PT tersebut mulai berbondong-bondong datang. Iwan hanya duduk di dalam ruangan yang semalam ia gunakan untuk tidur. Bingung akan melakukan pekerjaan apa. Area yang tadi lenggang, sunyi, tak berpenghuni, kini mulai terasa hidup. Suara orang-orang menyapa, tertawa, bercerita, memenuhi seantero tempat. Begitu berbanding 180 derajat dari suasana malam yang Iwan lalui. Iwan yang duduk sembari memainkan ponsel, menengok ke arah pintu, setelah seseorang mengetuknya beberapa kali. Iya, jawab Iwan dengan segera menghampiri. Iwan ya? Tanya Indri.
Mbak Indri, dia juga salah satu karyawan pindahan dari PT Pusat yang sama dengan Kang Wanto. Mungkin saja Pak Bambang sudah memberitahu Indri jika pemuda itu akan mengisi tugas penyetokan kain menggantikan Fahrul. Pantas jika Indri langsung menghampiri Iwan di kamarnya. Betul Mbak, ada yang bisa saya bantu? Iya, aku Indri, bentar lagi ada barang datang, nanti dibantu ya. Iya Mbak, siap. Sambil melongok-longok seperti orang kepo mencari sesuatu di ruangan Iwan, Mbak Indri mengajak Iwan untuk bergabung dengan karyawan yang lain. Gabung sama yang lain Wan, biar akrab, kamu kan baru. Oh iya, kamu adiknya Mas Wanto kan? Iya Mbak, saya adiknya. Oh, malu Mbak? Alah, nggak apa-apa, daripada melongo, ntar kesurupan, repot. Senyum di wajah Iwan masih mengembang malu-malu, tetapi akhirnya mau juga bergabung membantu pekerjaan karyawan lain, sembari mengenalkan diri. Orang-orang di tempat ini cukup menyenangkan. Iwan tak kesulitan untuk berbaur dengan mereka. Hanya saja satu misteri kembali Iwan dapati saat mereka menanyakan keberanian Iwan yang mau tinggal di tempat yang menurut mereka menakutkan. Banyak kisah-kisah seram yang dibagikan oleh mereka pada Iwan, sesuai dengan pengalaman masing-masing. Akan tetapi begitulah Iwan tidak mau percaya sebelum mengalaminya sendiri. Kamu kok berani banget sih Wan? Nilam, salah satu karyawan yang sedang dibantu pekerjaannya oleh Iwan, memujinya. Tetapi dari ekspresi wajah Mbak Nilam merasa ngeri. Ada apa emangnya Mbak? Sengaja Iwan memancing agar Nilam bercerita pengalamannya di tempat ini. Ya, yang tadi kamu dengar dari teman-teman, seperti itu. Iwan masih nyengir, mengisyaratkan agar Nilam tak perlu khawatir. Insya Allah gak ada apa-apa Mbak. Mendengar jawaban Iwan yang begitu meyakinkan, Nilam hanya mengangguk terserah. Ini hari kedua Iwan bermalam di gudang. Saat seluruh karyawan pulang dan hanya menyisakan dirinya lagi, Iwan mulai mengingat kisah-kisah yang tadi siang diceritakan oleh teman-temannya. Sejujurnya ia pun merasa sedikit parno. Kang, kapan ya Fahrul datang ke sini? Iwan mengirim pesan pada Wanto, tetapi belum ada jawaban. Setidaknya jika ada kawan bicara, mungkin keadaan tidak sehening ini, pikir Iwan. Selepas Isya rintik gerimis turun. Suasana sunyi yang diselimuti dingin membuat perut Iwan keroncongan. Ia pun menikmati makan malamnya sembari membalas pesan dengan teman-teman di ponselnya. Iwan merasa keadaan mulai membaik karena diramaikan oleh temannya yang saling ngobrol meski hanya disambung-sambungkan lewat telepon. Namun tetap saja, tepat pukul 21, keadaan kembali hening. Iwan sendiri lagi setelah teman teleponnya menyudahi obrolan. Sedangkan di luar sana, cuaca gerimis belum juga reda. Kini Iwan bahkan baru menyadari di antara tiris gerimis, samar-samar ia mendengar suara lain. Lama ia menerka, seperti suara bayi menangis. Tetapi bayi siapa? Sedangkan tepat itu jauh dari pemukiman warga. Andai saja dia tidak menelpon seseorang, mungkin suara itu sudah dari lama ia dengar. Iwan beringsutan. Suara itu benar-benar membuyarkan fokusnya. Ia mencoba untuk acuh dan memejamkan mata, tetap tidak bisa. Sekalinya ia berhasil terlelap, telinganya seperti dibisiki suara-suara aneh, bernada kemarahan. Sampai-sampai Iwan terjaga, kaget dengan nafas ngos-ngosan. Kejadian itu cukup berulang-ulang. Saat terjaga, suara bisikan di telinga Iwan hilang, berganti dengan suara tangisan bayi di luar sana yang entah di mana. Tetapi saat terpejam, Iwan kembali mendengar bisikan seseorang bernada amarah. Dari yang Iwan rasa, suara orang yang membisiki telinganya seperti nenek-nenek menggunakan bahasa Cina. Setelah berkutat dengan rasa takut dan penasarannya semalam, sampai memutuskan untuk tidak tidur. Selepas subuh, Iwan meneliti sekitar area PT. Ia berpikir barangkali ada orang yang nekat buang bayinya di tempat ini. Namun ia tak menemukan apa-apa, hanya daun-daun kering yang jatuh menggunung di sekitar tempat. Tak ada yang membersihkan. Inisiatif dirinya menyapu sedikit-sedikit daun-daun itu,
lalu membakarnya. Teka-teki di gudang bekas klinik baru akan dimulai dan sasarannya adalah Iwan. "Sudah sarapan, Wan?" tanya Pak Nanang seraya menunjukkan bungkusan bekalnya pada Iwan. Seperti biasa, Iwan tersenyum ramah sebelum menjawab sapaan lelaki berusia parubaya itu. "Sudah, Pak." Melihat area PT yang tampak berbeda, Pak Nanang memuji Iwan lagi. "Kamu itu memang top," seru Pak Nanang mengangkat kedua ibu jari pada Iwan. "Tidak, Pak, daripada pagi-pagi bengong, sekalian nunggu bubur ayam lewat, saya bakar sedikit daun-daun ini. Ya, tadi malam gerimis jadi tidak terlalu mempan apinya." Tiba-tiba ia teringat suara tangisan bayi semalam. Ia pun memutuskan untuk bertanya mengenai adakah tetangga sekitar sini yang memiliki bayi pada Pak Nanang. Ya, Pak Nanang memang asli orang sini. Sembari menikmati sarapannya, beliau mulai mengeja nama-nama warga yang rumahnya 500 meter paling dekat dari lokasi ini. "Pak Doni, Pak Mursi, Pak Andi, nggak ada, Wan. Kenapa kok tanya bayi?" Pak Nanang penasaran. "Ini, tadi malam saya dengar suara bayi. Barangkali ada di sekitar sini yang punya bayi, atau muda-mudi jahil yang nekat buang bayinya dekat sini. Penasaran saja, Pak, saya." Pak Nanang mendelik. "Serius kamu, Wan?" "Iya." Iwan mengangguk. PT yang kini digunakan untuk gudang kain adalah bekas klinik bersalin. Ada praduga menakutkan yang Pak Nanang pikirkan. Bisa saja ini suara anak Kunti. "Ya, semoga saja bukan apa-apa. Salah dengar kali kamu, Wan." "Iya, Pak, mungkin salah dengar kali." Iwan orang yang tidak suka bercerita macam-macam. Dia pendiam, ramah dan banyak menyembunyikan sesuatu yang memang tidak perlu diucapkan. Tipe orang jaim. Seperti saat ini, kain mentah tidak setiap hari datang. Jadi untuk mengisi waktu luang, dirinya magang, membantu karyawan lain di bagian penjualan. Saat pertama kali pelanggan melihat Iwan, banyak yang bertanya padanya tentang anak barukah. Asalnya dari mana? Juga saat tahu Iwan tinggal di gudang ini, tentu saja tak ada yang mau melewatkan untuk bertanya. "Sudah melihat apa saja di gudang ini?" Iwan tak menceritakan pengalaman semalam. Kendati para pelanggannya bercerita pernah melihat ini dan itu di sini dengan ekspresi merinding ngeri. "Memang ada apa toh, Bu?" Begitu pertanyaan Iwan untuk menggali informasi. "Banyak, ada Kunti, Poci, Wewe, Gendruwo, Nyai, Tuyul, komplit di sini mah. Kamu pernah lihat nggak yang mana?" Tetapi tetap saja Iwan hanya nyengir mendengar ungkapan pelanggan itu. Sebagai ungkapan bahwa dirinya benar-benar tidak melihat apa-apa, meski hanya untuk menutupi kebohongan bahwa ia pun pernah melihat penampakan wanita tua di sini. Baginya itu cukup untuk pengalaman pribadi. Aktivitas gudang berhenti kembali. Karyawan pulang meninggalkan Iwan seorang diri lagi. Waktu maghrib, setelah dirinya berwudu untuk melaksanakan sholat, suara seorang wanita memanggilnya. "Mas." Iwan seketika menoleh. Bulu kuduknya berdiri, memberi insting bahwa pemilik suara tadi bukanlah manusia. Cepat-cepat Iwan menyelesaikan wudunya, lalu pergi ke kamar untuk menunaikan sholat. Usai sholat, bukan ketenangan yang Iwan dapat, melainkan dikagetkan kembali dengan suara benda jatuh dari ketinggian. Seperti benda plastik berukuran besar dilempar dengan sengaja menggunakan tenaga penuh. Iwan ingat betul, ember kosong berukuran 500 liter air memang ia lihat ada di atas tembok kamar mandi yang tidak dipakai. Biasa digunakan untuk menyimpan kain saja. Tetapi siapa yang mampu menggerakkannya? Tikus, angin. Rasanya tidak mungkin hewan itu mampu menggeser benda seberat itu, apalagi angin. Keadaan sedang tidak ada angin. Jantung Iwan berdegup tak karuan. Nyalinya ciut seketika. Ditambah lagi kini suara bayi yang entah di mana sumbernya kembali muncul. Ketakutannya berlipat-lipat. Sembari melafalkan ayat suci, juga keberaniannya yang kembali terkumpul.
Ia bangkit mencari tahu apa sebenarnya yang terjatuh. Juga suara apa yang selama ini ia kira bayi menangis. Ia bertekad memecah rasa penasarannya malam ini juga. Tidak banyak lampu di PT ini yang masih berfungsi, kecuali di kamar Iwan, ruangan Pak Bambang, kamar mandi, dan beberapa ruangan penting lainnya. Selebihnya gelap, tak ada penerangan apapun. Berbekal senter ponsel, ia beranjak keluar. Pelan-pelan Iwan melangkah, menghindari kakinya agar tidak menginjak tikus-tikus yang beraktivitas. Setelah sampai di depan kamar mandi yang ia maksud, lama Iwan memandangi pintu itu, menimbang haruskah ia membukanya atau tidak. Ia berpikir keadaan di sana pasti begitu pengap. Saat tangannya mulai memegang gagang pintu kamar mandi dan membukanya, senter diarahkan ke dalam. Benar, ember plastik jumbo itu ada di bawah, dengan posisi masih bergerak-gerak seperti tengah dimainkan seseorang. Iwan mengernyit heran, seraya menelan ludah. Tetapi beginilah Iwan, bisa-bisanya ia tetap berpikir positif, bahwa tikuslah biang keladinya. Meski secara nalar itu tak mungkin. Dasar tikus, ngagetin saja. Kembali ia menutup pintu tersebut dan berniat pergi ke kamarnya. Tetapi ia teringat dengan suara bayi yang beberapa malam ini berhasil mengganggu tidurnya. Bersamaan niatnya itu, gerimis kembali turun, dengan kilatan petir yang sesekali tampak menghiasi keadaan. Dari yang ia kira, telinganya menangkap suara tangisan bayi itu di atas loteng, tempatnya menjemur pakaian. Mustahil, benarkah itu Kunti? Sisa lele goreng dan sedikit nasi bekas makan malam ia berikan pada 2 anak kucing yang diambil dari loteng. Melihat anak-anak kucing itu makan dengan lahap, batinnya merasa nelangsa. Ia menyesal mengapa tidak dari kemarin memeriksa tempat itu. Akan tetapi ia bersyukur akhirnya bisa menyelamatkan makhluk menggemaskan tersebut sebelum mati kedinginan. Sempat Iwan berpikir, kemana anak-anak kucing itu saat pagi sampai sore? Mengapa hanya saat malam saja mereka mengeong? Tetapi pikiran positifnya lagi-lagi beralasan. Mungkin saja suara mereka kalah dengan bisingnya aktivitas di gudang ini. Lega karena sudah menemukan mereka, Iwan berbaring, berniat lebih awal terbang ke alam mimpi. Tubuh lelahnya memang butuh istirahat cukup. Beberapa menit berikutnya ia terlelap. Dalam tidur itu ia merasa terjaga, matanya terbuka, tapi tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Bahkan bicara pun tak mampu. Dari arah pintu Iwan menyaksikan segerombolan anak kecil berebut masuk ke kamarnya. Keseluruhan dari mereka tidak ada yang menggunakan pakaian, hanya mengenakan celana seperti popok berwarna putih, membalut bagian sensitif masing-masing. Tubuh Iwan gemetar, dingin menjalari kulitnya. Ia merasa engap, karena kini tubuhnya dikerubungi dan ditindih anak-anak tadi. Ada yang duduk di dadanya, di perut, di lutut, bahkan di kepalanya. Dalam hati Iwan mengeja istighfar, tetapi kalimatnya begitu berat dan berantakan. Sekali lagi Iwan mencoba mengamati mereka satu persatu. Bukan, mereka bukan anak-anak biasa, melainkan makhluk bertubuh kerdil dengan wajah orang tua. Tuyul. Allah, la ilaha illallah, Hayyul Qayyum. Berhasil Iwan membuka mata, mengambil kesadarannya seketika. Makhluk-makhluk tadi sirna, hanya ada 2 anak kucing yang asik bermain di sisi bed tempat tidurnya. Lelah, itu yang Iwan rasa. Tubuhnya yang tadi sedingin es, kini berangsur menghangat meski jantungnya masih berdetak hebat. Ya Allah, aku minta dilindungimu ya Allah. Iwan berdoa lirih, kali ini ia sudah benar-benar ketakutan. 1 minggu berlalu, kemunculan penghuni di gudang ini sudah begitu terang-terangan mengganggu Iwan. Wanita tua yang menampakkan diri di awal kedatangan Iwan ke sini tak pernah tinggal diam. Kadang berbaring di sisinya di atas almari besi, juga membisiki kata-kata amarah yang ia sama sekali tak paham artinya. Sempat terbesit keinginan untuk keluar dan pulang kampung meski tak digaji sekalipun.
Akan tetapi ia ingat cicilan tunggakannya yang meminta dilunasi. Itu yang membuatnya urung memutuskan resign. Hari Senin ini jatah Pak Bambang berkunjung mengecek cabang di tempat Iwan. Kesempatan itu Iwan gunakan untuk bertanya pada Pak Bambang, kapan Fahrul akan kembali ke sini. Permisi Pak. Di depan pintu ruangan Pak Bambang, Iwan berdiri meminta izin. Tahu Iwan datang, Pak Bambang mempersilahkan masuk. Wah, Wan, masuk Wan. Iwan berjalan dengan hormat, lalu duduk di kursi sesuai arahan Pak Bambang. Bagaimana Wan? Sudah 1 minggu ya kamu kerja di sini? Hebat, sudah lihat apa saja? Pertanyaan itu membuat Iwan kaget. Maksud Pak Bambang melihat apa? Memang di sini ada apa Pak? Iwan balik bertanya. Seperti biasa, tidak mudah mengorek rahasia dari mulut pemuda itu. Pak Bambang terbahak sejenak, lalu menepuk bahu Iwan seperti orang sedang memberi semangat. Kamu pasti sudah diceritakan teman-teman kamu lah. Di sini ada apa saja, iya kan? Coba cerita sama saya. Iwan tersenyum kemudian menggeleng. Saya tidak melihat apa-apa Pak. Iwan berbohong. Tujuannya agar Pak Bambang memberitahu terlebih dahulu mengenai apa saja makhluk tak kasat mata yang ada di tempat ini. Entah mengapa jawaban Iwan membuat kedua alis Pak Bambang bertaut, seperti orang kecewa atau keheranan. Tak percaya dengan jawaban itu. Yakin Wan? Iya Pak. Pak Bambang memegang dagunya, lalu melihat ke seluruh area ruangan. Beliau diam sejenak, sebelum akhirnya menjawab, syukur kalau begitu. Jadi kapan Fahrul akan balik ke sini Pak? Tanya Iwan. Ah iya Wan. Si Fahrul resign katanya. Jadi untuk sementara kamu sendiri dulu sampai dapat gantinya. Gimana Wan? Apa ada masalah? Tidak ada masalah Pak. Cuma agak ribet angkat-angkat barang datang sendirian. Kalau ada temennya kan enak. Begitu ujar Iwan. Cukup masuk akal. Kalau ada apa-apa jangan sungkan cerita Wan. Siapa tahu aku bisa bantu. Iya Pak. Kalau begitu saya permisi. Pak Bambang mengangguk, membiarkan karyawan barunya itu kembali membantu tugas karyawan lain. Setelah Iwan keluar dari ruangan itu, Pak Bambang mengepalkan tangan, menghantam cukup keras meja kerjanya. Tunggu saja akhirnya, siapa yang akan jadi pemenang di sini. Tanpa Pak Bambang sadari, Iwan masih berdiri di balik pintu ruangan, mendengar apa yang baru saja diucapkan. Selepas Isya, Iwan mengingat kembali keanehan yang Pak Bambang lakukan beberapa kali di tempat ini. Dia bicara sendiri dengan tembok dan tadi mengumpat entah pada siapa. Iwan merasa ada sesuatu yang perlu ia ketahui tentang tempat kerjaannya ini lebih dalam. Ia memanggil Kang Wanto lewat telepon. Tak berapa lama panggilan tersambung. Gimana Wan? Sapa Kang Wanto di seberang sana. Halo Kang. Iya, ada apa? Ya enggak gimana-gimana Kang. Ternyata Fahrul keluar Kang. Lah terus, apa kamu masih betah? Betah Kang. Oh ya, tapi Pak Bambang itu orangnya gimana sih Kang? Tanya Iwan seraya menyiapkan telinganya dengan seksama agar nanti penjelasan Kang Wanto mampu didengar dan dimengerti. Pak Bambang itu orangnya baik, baik banget. Kalau ada apa-apa bilang saja. Iwan mencerna, Pak Bambang baik. Memang baik, seperti yang Iwan ketahui, bahwa baru bekerja di sini 1 minggu, dia diperintahkan perihal kebutuhan apa saja yang diperlukan. Tak hanya padanya, juga pada karyawan lainnya. Beliau juga bukan tipe penuntut, itu yang pasti membuatnya begitu disegani. Halo, memang ada apa? Kalau ada apa-apa, atau kamu gak betah, nanti aku bilangin. Suara keras Kang Wanto membuyarkan lamunanku. Enggak kok Kang, betah. Nanti kalau saya enggak betah, nanti aku ngomong. Yowis, sehat-sehat ya. Panggilan mereka berakhir. Bersama itu seperti biasa, hujan turun dengan derasnya. Ini bulan Oktober, hujan dengan gencar-gencarnya mengguyur bumi. Keadaan mencekam setiap malam ditambah suasana dingin. Sejujurnya membuat Iwan ingin segera menyerah pergi dari sana. Di sela gemericik hujan yang berisik, ponselnya kembali berdering. Seorang kawan lama menelpon dan tentu saja dengan antusias Iwan menerimanya. Keduanya ngobrol ngalor ngidul,
sampai tak sadar waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Tepat di jam itu, kawannya pamit untuk menyudahi sambungan telepon. Sebenarnya jika dilanjutkan sampai pagi pun Iwan tak akan menolak. Sebab matanya sudah disengaja untuk insomnia, entah takut atau apa. Seberat apapun kantuk menggelayuti matanya, Iwan tak pernah ingin memejamkan matanya. Ya sudah, kapan-kapan sambung lagi ya. Panggilan mereka benar-benar berakhir, menyisakan bunyi tetes-tetes air dari genteng yang jatuh di batu-batu di luar sana. Hujan sudah hampir berhenti, tetapi sekali lagi Iwan mengamati bunyi tetes air itu. Itu bukan suara air menetes ke batu. Iwan bangkit duduk, mencari sumber bunyi dari benda keras yang sepertinya sengaja ditubrukan dengan kaca. Ketemu, bunyi itu berasal dari luar jendela kaca yang sejajar dengan tempat tidurnya. Iwan seketika meloncat dari sana, memandangi korden yang menutupi jendela kamarnya tersebut. Ia yakin jika suara ketukan itu berasal dari sana. Tidak boleh menyerah, ia akan lakukan. Apalah daya, semua ini demi gaji yang terlampaui tinggi menurut Iwan. Alih-alih diam dan ketakutan di pojok kamar, ia lebih memilih untuk mencari siapa gerangan yang menjahili tengah malam begini. Iwan keluar, tak peduli jantungnya berdetak tak karu-karuan. Ia lebih tak tenang jika rasa penasarannya tak terpecahkan. Senter di ponsel ia nyalakan untuk menyorot keadaan gelap sekitar tempat itu. Saat meninggalkan kamar, suara ketukan batu di jendela kaca kamarnya masih berlangsung. Ia berpikir barangkali ada manusia usil yang hendak berbuat jahat di tempat ini. Merampok misalnya. Sayangnya kekhawatiran Iwan salah. Matanya justru memergoki batu seukuran kerikil melayang-layang, mengetuk-ngetuk kaca jendelanya. Astagfirullahaladzim. Iwan kaget bukan kepalang. Matanya membelalak. Tangannya spontan mengelus dada berulang-ulang. Baru kali ini ia menyaksikan keadaan mistis seperti yang ada di TV-TV film horor. Jika saja Iwan lemah, mungkin tubuhnya sudah jatuh pingsan di luar sana tanpa siapapun yang menolong. Seolah-olah si pemegang kerikil yang tak tampak itu tahu Iwan memergoki aksinya. Batu yang tadi mengetuk kaca kini jatuh begitu saja ke tanah. Merinding ditambah suasana dingin membuat nafas Iwan tak beraturan. Tahu tak ada yang tidak beres malam ini, Iwan duduk di teras PT. Seraya memutar MP3 murotal Al-Quran di ponselnya. Ia tak berniat masuk kembali. Bagi Iwan kini di dalam atau di luar sama saja. Bedanya jika di luar dan para makhluk di dalam sana mengancam. Ia bisa lari semampunya meski tak tahu harus ke arah mana. 2 minggu bekerja di PT tersebut sudah mampu mengambil beberapa kilo bobot tubuh Iwan. Pemuda yang dulu bugar dengan perawakan tinggi dan berat proporsional, kini tampak kurus dan layu. Bagaimana tidak, ia mulai terbiasa begadang meski mengantuk sekalipun. Gangguan demi gangguan begitu menyiksa kesehariannya. Kamu kurus ya Wan? Tanya Mbak Indri yang kini sedang dibantu pekerjaannya. Sepertinya iya Mbak. Makan yang banyak makanya. Oh, atau jangan-jangan kamu lagi putus cinta kali? Iwan tersenyum dan menggeleng. Belum sempat mikir, cewek Mbak. Indri mengangguk seraya berpikir keras, mencari tebakan apa yang masuk akal. Lalu tiba-tiba gadis itu merinding sendiri setelah mengamati sudut demi sudut tempat kerjanya. Jangan-jangan kamu digangguin sama Ademi di sini ya? Iya kan? Iwan menggeleng. Kali ini wajahnya datar, menyembunyikan rahasianya. Enggak kok Mbak, di sini kalau cari makan susah, apalagi kalau malam. Ini karena saya jarang makan. Indri mendengus, kemudian menerima jawaban Iwan yang masuk akal. Iya juga, tapi serius, kamu di sini nggak pernah lihat apa gitu? Tanya Indri kemudian. Sekali lagi Iwan menggeleng untuk memberi jawaban yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Menginjak masa 3 minggu dirinya bekerja di tempat ini, Iwan kini mulai sering mendapat perhatian dari Pak Bambang. Walaupun hanya sekedar ditanya masih betah dan masih betah saja pertanyaannya. Iwan sampai bosan menjawab masih. Sikap Pak Bambang tersebut bukan tanpa alasan.
ternyata Wanto yang khawatir dengan keadaan adiknya itu sempat memberitahu Pak Bambang jika Iwan menelpon karena Fahrul resign. Namun menurut Iwan, yang dilakukan Pak Bambang tidak wajar. Ia juga sempat suudzon. Bisa saja Pak Bambang sebenarnya menginginkan dirinya resign karena berharap tak ada yang betah bekerja di tempat ini, sehingga tak perlu memberikan gaji pada karyawan yang tiba-tiba keluar kerja seperti Fahrul. Atau jangan-jangan semua penghuni di sini adalah rewang Pak Bambang? Pikiran-pikiran aneh berkecamuk dalam benak Iwan. Pemuda itu menggeleng cepat, tak ingin beranggapan aneh-aneh lagi pada Pak Bambang. Tepat pukul 21, Iwan berniat untuk istirahat sejenak. Sebab beberapa detik lalu Mbak Indri memberitahu jika hari ini akan ada barang datang dari PT Pusat. Barangkali setelah terlelap sejenak, tenaganya terisi lagi. Benar saja, sekitar 3 jam darinya terlelap. Baru kali ini ia merasa tidurnya nyenyak, seperti awal datang, walau hanya sejenak. Iwan terjaga karena mendengar suara klakson kendaraan pengangkut barang dari luar gerbang PT. Buru-buru dirinya bangkit dan melangkah keluar untuk membantu. "Sorry Wan, kemalaman, ban meletus tadi di daerah A." Seraya mengucek mata, Iwan mengangguk, mengusir kantuknya agar mau berkompromi dengan pekerjaannya. "Gak apa-apa bang." 2 orang pengantar barang yang biasanya tidak ikut membantu Iwan memasukkan kain-kain mentah, malam ini ikut mengerjakannya karena kasihan pada Iwan. "Taruh di mana nih? Penuh semua," tanya Pak sopir yang kebingungan saat akan meletakkan gulungan kain. Tergopoh-gopoh Iwan masuk, lalu membuka ruangan yang biasa digunakan untuk menyimpan kain-kain sisa, yakni kamar mandi yang tak ada lampu penerangannya. Hawa panas, ngap dan gelap begitu kentara di tempat itu. Iwan bahkan selalu merasa aneh. Mengapa suhu di ruangan itu sangat tidak menyenangkan setiap kali dimasuki? "Sini saja bang." Tanpa bertanya lain-lain, sang supir dan yang membantu lainnya lagi meletakkan barang di sana. Hingga setengah jam barulah pekerjaan mereka akhirnya selesai. Sisa 1 gulungan kain yang dibawa Iwan masuk. Supir dan temannya sudah pergi meninggalkan Iwan di PT itu. Di saat inilah kejadian terakhir yang Iwan lihat akan membuat dirinya benar-benar memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Bagaimana tidak, tiba-tiba saja sosok berpakaian putih terbang di atas langit-langit dan duduk tepat di tumpukan kain yang ada di depan Iwan. Menampakkan rambutnya yang tergerai ke depan tanpa memperlihatkan wajahnya. Hal itu berhasil membuat Iwan menganga, matanya membeliak tak percaya. Iwan yang sudah kebal dengan semua itu memang tidak lari, tidak juga berteriak, hanya melongo dengan tubuh yang tetap saja gemetar. Tak ada yang melihat makhluk itu selain Iwan. Sekitar 3 detik Iwan tetap di posisinya, barulah setelah berkedip, makhluk itu lenyap dari pandangannya. "Kang, aku ingin keluar besok." Begitu yang Iwan katakan pada Kang Wanto di sambungan telepon dengan suara tersedat-sedat. "Kenapa mendadak?" tanya Wanto di seberang sana. "Iya Kang, bisa nggak bisa, pokoknya besok aku keluar." Iwan kekeh dengan keputusannya. Menurut mitos orang Jawa, jika makhluk halus bernama kuntilanak sudah menampakkan wujudnya, itu pertanda si kuntilanak sedang mengincar buah zakar laki-laki tersebut. Meski tak terlihat, bagaimana jika setiap malam tanpa sepengetahuan Iwan, makhluk itu menemaninya tidur dan memegangi kejantanannya? Itu yang Iwan khawatirkan. Bisa saja mitos itu benar adanya. Ia tak mau berkepanjangan. Ia tak mau keperjakaannya didahului oleh makhluk halus, meski dia juga menyerupai wanita. Paginya Pak Bambang dan Kang Wanto datang ke PT Cabang tempat Iwan bekerja. Kali ini seorang karyawan lain dari PT Pusat juga ikut serta dengan mereka. Namanya Mas Roni. Dia satu desa dengan Wanto dan Iwan. Setibanya mereka di sana, Wanto dan Roni menemui Iwan di kamarnya. Sebab pemuda itu langsung demam tinggi setelah kejadian semalam, sehingga izin tidak mengikuti pekerjaan hari ini untuk istirahat. "Gimana? Apa yang kamu rasakan, Wan? Apa benar-benar tidak karuan?" tanya Mas Roni perhatian. Iwan mengangguk seraya tersenyum sebagai jawaban. "Pulangnya besok ya, nunggu besok, gak apa-apa kan?
Begitu kata Kang Wanto karena melihat keadaan Iwan yang tidak memungkinkan jika harus melakukan perjalanan jauh hari ini. Tapi Kang, tidak apa-apa, nanti aku dan Roni menginap di sini. Barulah Iwan lega dan mau menurut. Di saat mereka bertiga tengah menyusun strategi untuk membawa Iwan pulang, Pak Bambang datang. Kali ini wajahnya tidak semenyenangkan seperti di pertemuan-pertemuan yang sudah-sudah. Boleh saya bicara berdua dengan Iwan? Tanya Pak Bambang pada Mas Roni juga Kang Wanto setelah mengetuk pintu dan masuk ruangan istirahat Iwan. Kang Wanto dan Mas Roni mempersilahkan. Mereka keluar dari kamar Iwan dan mencari kesibukan dengan membantu pekerjaan karyawan di PT Cabang. Iwan yang berbaring lemah menatap penuh tanda tanya pada Pak Bambang yang kini mulai duduk di sisi tempat tidurnya. Iwan hendak bangkit duduk sebagai ungkapan menghormati atasannya, tetapi Pak Bambang mencegah. Santai aja Wan, istirahat. Pak, saya mau resign. Segera Iwan mengutarakan maksudnya setelah kembali merepahkan tubuh. Pak Bambang mengangguk, senyum lesu menghiasi wajahnya. Kemudian, kenapa? Anu Pak, saya tidak sanggup bekerja sendirian. Pak Bambang mengangguk lagi. Alasannya benar karena itu. Tanya Pak Bambang mencari kejujuran. Sejak awal beliau memang merasa jika Iwan menyembunyikan semua dari dirinya. Iwan diam sejenak, membuat jeda hening di antara keduanya, begitu terasa. Boleh saya bertanya Pak? Iwan bertanya ragu. Untuk mengatakannya saja pemuda itu harus menghitung dalam hati. Tanya tidak, tanya tidak, tanya tidak. Barulah mantap, daripada nantinya penasaran setelah keluar dari tempat itu. Iya, silahkan. Iwan diam sejenak lagi untuk mengatur bicaranya agar tak salah ucap. Pertanyaan saat ini begitu penting menurutnya. Jadi ia tidak ingin sia-siakan kesempatan yang ada untuk memecah teka-teki yang sampai saat ini tak mampu ia selesaikan. Kenapa Bapak sering bertanya mengenai kerasan atau tidaknya saya di tempat ini, Pak? Juga mengapa Bapak sering menanyakan saya sudah melihat apa saja di sini? Jujur, saya sangat penasaran dengan pertanyaan Bapak yang berulang-ulang itu. Saya merasa Bapak tahu sesuatu. Mendengar pertanyaan Iwan, Pak Bambang tak lantas menjawab. Mata beliau meneliti sekitar, seolah-olah sedang mengamati sesuatu di area sana. Beliau lalu menunduk lesu sebelum mengutarakan rahasianya. Sebenarnya saya salut sama keberanianmu, Wan. Ujar Pak Bambang memuji. Iwan hanya diam mendengarkan beliau dengan seksama. Di antara mereka, siapa yang membuatmu menyerah? Iwan terkejut mendengar pertanyaan itu. Mereka, maksud Bapak? 2 wanita tua, tuyul, pocong kerdil, gendruwo, kuntilanak, atau makhluk hitam di ruangan itu. Pak Bambang menunjuk ruangan di sebelah kamar mandi yang digunakan untuk menyimpan kain sisa. Iwan menelan ludah. Ia benar-benar tak percaya dengan pernyataan Pak Bambang yang begitu mudah menebak makhluk-makhluk yang sama sekali tak pernah Iwan ceritakan pada beliau. Iwan masih diam, tidak mudah untuk berbicara mengenai yang ia lihat. Ia khawatir jika Pak Bambang hanya mengada-ngada, dan jika ia bercerita akan menimbulkan ketakutan di kalangan karyawan yang sedang bekerja di tempat ini, sehingga mereka tidak fokus dalam bekerja. Tidak, Pak. Jawaban itu yang Iwan ucap. Pak Bambang menghembuskan nafas berat sebelum menjelaskan lebih detail mengenai semua yang terjadi. Kamu percaya jika di dunia ini ada manusia yang bisa melihat hal gaibuan? Iwan mengangguk lalu menatap kedua mata Pak Bambang yang memancarkan kejujuran bahwa yang diucapkan adalah benar adanya. Saya adalah salah satu orang yang mampu melihat itu. Ujar Pak Bambang mematahkan semua pikiran buruk yang pernah Iwan sangkahkan pada beliau. Iwan tercengang, tatapannya begitu menyesal pada laki-laki yang duduk di hadapannya kini. Maafkan saya, Pak. Saya bertanya mengenai betah atau tidaknya kamu di tempat ini karena saya tahu betul mereka semua tak pernah tinggal diam jika ada yang menempati tempat ini. Mereka tak suka, mereka marah. Itu mengapa saya berulang kali bertanya, apa saja yang pernah kamu lihat di sini?
Saya khawatir kamu dijahili atau yang lebih parahnya lagi dilukai oleh mereka. Jelas beliau dengan raut menyesal. Jadi yang saya lihat ketika Bapak bicara sendiri, bertingkah aneh sendiri itu, iya, saya berinteraksi dengan mereka. Pak Bambang memotong pembicaraan Iwan. Astagfirullahaladzim. Kamu juga melihat mereka? Tanya Pak Bambang. Iwan mengangguk, matanya sedikit mengembun karena begitu malu pada prasangkanya terhadap Pak Bambang. Sembari bercerita, Iwan memutar kembali memori di otaknya tentang semua yang terjadi dan ia lihat di tempat ini. Wanita tua yang mengikuti sejak pertama datang kemari. Suara bisikan bernada amarah dengan bahasa Cina menurut Iwan. Batu kerikil yang melayang di depan kaca jendela kamarnya. Suasana tak biasa di kamar mandi, tempat penyimpanan kain. Dan terakhir, hantu wanita yang ia yakini sebagai kuntilanak yang sering memanggilnya Mas dan berani menampakkan wujudnya semalam. Semua Iwan ceritakan begitu gamblang pada kepala gudangnya itu. Pak Bambang menggeleng, kasihan pada Iwan. Mengapa tidak kamu ceritakan sejak awal? Saya merasa sangat bersalah sama kamu, Wan. Saya khawatir dengan karyawan di tempat ini jika saya bercerita, Pak. Lagi pula saya benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Pak Bambang mengangguk seraya tersenyum kagum dengan kekhawatiran Iwan pada karyawan lainnya. Juga kejujuran pemuda itu yang tak munafik butuh pekerjaan. Kamu terlalu berhati-hati, Wan. Karyawan di sini sudah kebal dengan cerita yang ada di gudang ini. Iwan menunduk, segaris senyum muncul di pipinya. Sekonyol itu ia sampai tak mau bercerita pada siapapun. Hantu nenek-nenek yang kamu lihat saat pertama datang, dialah yang paling baik di sini. Dia yang menghalangi makhluk lain yang ingin menyakitimu. Sedangkan suara nenek-nenek yang membisikimu dengan nada amarah, dia bukan menggunakan bahasa Cina, tetapi bahasa Bugis, yang jika diartikan kurang lebih begini. Berani-beraninya kamu ada di sini. Pergi sekarang juga, kalau tidak kamu tanggung akibatnya. Kamu pernah melihat wujudnya, Wan? Iwan menggeleng. Tidak, Pak, saya hanya mendengar suaranya. Setiap kali saya terjaga, makhluk itu lenyap dari pandangan saya. Syukur kalau tidak pernah melihat. Saya berharap dia tidak akan menampakkan wujudnya kepada siapapun. Apa dia tampak begitu menakutkan, Pak? Iya, saya kira tidak akan ada yang bisa melupakan wujudnya jika sudah sampai melihat. Jelas Pak Bambang seraya kembali melanjutkan penjelasannya. Batu kerikil yang melayang di depan kaca jendela kamar ini, pelakunya adalah pocong kerdil. Sebenarnya ia hanya jahil karena kamu terlalu berisik tengah malam. Dia sedang berusaha memperingatimu untuk segera istirahat, tapi kamu malah keluar dan duduk di teras sana. Pak Bambang tergagah geli membayangkan tingkah Iwan saat itu. Iwan pun demikian, meski menakutkan menurutnya. Tapi jika dipikir-pikir kelakuannya dalam menangani hal tersebut memang konyol. Insomnia berhari-hari hanya agar terhindar dari kejahilan makhluk-makhluk astral di dalam sana. Lalu untuk apa dan mengapa juga harus dicari tahu keberadaan mereka, kalau akhirnya ia ketakutan sendiri. Terakhir, makhluk hitam di ruangan itu. Saya rasa dialah pemimpin di sini. Setiap kali dia lewat, keseluruhan makhluk lainnya minggir dengan wajah menyeringai. Kalau kamu bisa melihat di atas ember yang pernah jatuh, Wan, di atas sana duduk dua wanita yang kamu sebut kuntilanak itu. Teka-teki terpecahkan. Iwan merasa lega dengan penjelasan Pak Bambang. Karena begitu detail dan klop, lelaki itu menjabarkan dengan kejadian yang Iwan alami di PT ini. Jadi Iwan semakin mantap untuk resign dan tak ingin melanjutkan menjadi karyawan di PT berhantu itu. Saya mohon maaf atas pikiran buruk yang pernah saya tuduhkan pada Bapak. Saya kira Bapak adalah seorang pemuja setan karena tingkah Bapak yang aneh. Pak Bambang tertawa sejenak karena memang dirinya sering disebut orang gila oleh orang lain. Sebelum orang itu tahu kalau beliau memiliki kemampuan melihat hantu. Tetapi disebut pemuja setan, baru Iwan yang berani mengatakannya. Ada-ada saja kamu, Wan. Saya hanya kadang-kadang tidak sabar dengan kejahilan mereka, Wan. Jadi saya bicara sama mereka, mengumpat mereka, membalas kejahilan mereka.
Ya bagi orang yang tidak tahu mungkin saya seperti orang yang mengalami gangguan jiwa. Iya Pak, terima kasih untuk pekerjaan ini. Banyak pengalaman yang bisa saya ambil, juga untuk penjelasannya hari ini. Pak Bambang menepuk bahu pemuda itu. Saya yang terima kasih sama kamu Wan. Selama 3 minggu kamu mempermudah pekerjaan saya. Tapi saya tetap akan keluar dari sini Pak. Iya, saya memaklumi. Tidak apa-apa. Usai berbincang santai dengan Iwan, Pak Bambang pamit untuk meninggalkan kamar itu. Alih-alih tak memberi upah karena belum sebulan Iwan bekerja, beliau justru memberikan full gaji sesuai perjanjian awal. Iwan begitu bersyukur, Pak Bambang benar-benar atasan yang baik dan perlu dicontoh oleh para pemimpin dimanapun berada. Ini malam terakhir Iwan menginap di PT Kain Indo Group. Jika malam-malam yang berlalu ia sendiri, kali ini Kang Wanto dan Mas Roni menemaninya. Merasa tenang karena ada yang menemaninya, Iwan memilih tidur awal selepas Isya. Ia berpikir besok harus mempersiapkan tenaganya untuk perjalanan pulang kampung. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.